Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadir Allahumma dzalika fi kulli waqti wa hin. Wa shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'ba'du. Kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja Anda berada, semoga kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah dan ridho dari barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pemirsa setia channel dakwah Yasbil Syariah yang berbahagia. Ada sebuah pertanyaan dari saudara kita, pemirsa setia channel dakwah Yasbil Syariah. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya kurban secara online? Bolehkah atau sahkah kurban secara online? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita fahami pertanyaannya dulu. Apa yang dimaksud dengan kurban secara online? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kurban secara online itu adalah kita menyerahkan sejumlah uang seharga seekor kurban tersebut, bisa kambing, bisa lembu atau sapi, kepada seseorang di tempat yang lain, atau kepada panitia yang menyediakan jasa penyembelihan kurban dan pendistribusiannya, pembagiannya. Nah, itu maksudnya kurban secara online. Baik, kemudian setelah kita mengetahui makna dari kurban online itu adalah menyerahkan atau kita mewakilkan, nanti ada akad wakalah kepada seseorang atau panitia yang menyediakan jasa penyembelihan dan pembagian hewan kurbannya. Mari kita tinjau secara hukumnya, hukum fikihnya, boleh apa tidak. Baik, ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, kemudian juz 2 halaman 242. Sebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi bi'ulumi fid-dharain amin. Kita baca dulu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahallu tadhiyati baladul mudakhi. Mahallu tadhiyati utai panggonane kurban iku baladul mudakhi, negarane wong kang, daerahe wong kang kurban. Wa fi naqil udhiyati lan iku ing dalam permasalahane mindah kurban, wajhane utai ono wajah lulu. Takhrijan kelawan ditokake min nakli zakat sangi bab mindah zakat. Was sahihu kang sahih guna ing dalam kene bab mindahake kurban iku al jawazu wallahu a'lam. Jadi memindahkan kurban seperti tadi kasus tadi itu adalah al jawaz, boleh-boleh saja, diperbolehkan. Cuman harus kita hati-hati. Kita tahu benar orang yang akan kita jadikan wakil atau kita serai kurban kita itu, harus kita tahu betul sifatnya, amanahnya, orangnya di mana, harus tahu. Kenapa? Kalau itu nanti terjadi kesalahan, orangnya tidak amanah, ternyata penipu, maka hilanglah harta kita atau sia-sia harta kita, tidak jadi kita korban. Ya, meskipun itu amal sunnah, tidak dosa, tidak haram, tapi itu sudah menyia-nyiakan harta kita kepada orang yang tidak benar. Maka dalam kitab Qul Yubi wa Amirah ini disebutkan juz 2 halaman 337. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu ayyakuna kullun minhum. Wa yushtaratu dasyaratake apa yakuna yen ta ono sapa kulun saben-saben suci minhum saking wong-wong kang dadi diwakili, di pasrai dadi wakil iku mumayyizan wong kang pinter, sudah pandai, makmunan tur duweni sifat amanah,
kena dipercaya. Wa yudhunan itu dinyono positifku temene wong. Nah ini kita masuk. Kemudian ila anqal wa isolu hadiatin, perwakilan dalam menyampaikan hadiah, wa da'wati walimatin lan undangan walimah, wa dzabhi udhiyatin lan nyembelih kurban, wa tafriqati zakat lan bagi zakat. Jadi harus diteliti betul orangnya itu amanah apa tidak, kita harus kenal betul. Termasuk kalau itu adalah misalnya panitia, harus kita tahu. Jangan sampai harta kita sia-sia karena kita salah menentukan orang itu tadi. Jadi hukumnya adalah boleh, tapi disyaratkan kita teliti biar kita tidak salah. Kemudian yang dimaksud di sini baladul udhiyah. Yang dimaksud baladul udhiyah di sini bukan baladul mudhi, bukan daerahnya orang yang berkurban, tapi di daerah yang kurban itu disembelih. Jadi harus dibedakan. Kita lihat ini dalam Hasyiatul Ubadi Syarh Bahjatil Wardiyah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa yambahi lan sayubjo apa ayu ulama yang dikawruhi apa anal murada sedulur kang dikarepake bi baladia kelawan negara udhiyah iku baladu dzabhiyah, daerah disembelih udhiyah. Waqad itu nanti teman-teman nyono sama batu tulang berarti sebagian pira-pira santri anna syarta ijza'il udhiyati stune syarate cukupe udhiyah kurban iku dzabhu nyembelih udhiyah bi baladil mudhi ana negarane wong kang kurban. Hatta yamtani sehingga kacegah alaman yang ana sapa ngarep kang ngarepake sono al udhiyata ing kurban ayu wakil yang gawe wakil sapa man wong yadbahu kang nyembelih sapa nganu saking ganti-gantine man sing mewakilkan bibaladin ing dalem negara akhara kang liya. Jadi perlu diketahui yang dimaksud dengan baladul udhiyah, daerah kurban itu bukan baladul mudhi. Jadi yang dimaksud adalah baladu dzabhiyah, daerah di mana kurban itu disembelih. Kalau memang disembelih di tempatnya mudhi, yaitu baladid dzabhiyah di baladul mudhi. Atau baladin akhir di daerah yang lain yang si mudhi tadi mewakilkan pada orang lain. Maka baladul udhiyah yang dimaksud bukan khusus pada baladul mudhi, tapi baladul dzabhil udhiyah di mana kurban itu disembelih. Seperti itu. Kemudian wa dhahiru anna hadza wahmun bal yata'ayyanu ayyakuna dzabhu baladil mudhi. Jadi yang jelas ini adalah persangkaan yang tidak benar dan tidak ada ketentuan kurban itu harus disembelih di tempatnya mudhi, orang yang berkurban, tidak seperti itu. Bal ayyu makanin dzabaha fihi bi nafsihi au naibi, bal ayyu makanin bali utahe intine nan dzabaha kang beleh sapa mudhi utawa kang dijadikan wakilnya fi indal makan binafsi lan awake dene mudhi au naibi utawa gantine mudhi min baladi sange negarane mudhi au baladi anta negara kang liya au badat alasan ajza monggo nyukupi apa dzabaha. Jadi tempat di mana mudhi tadi menyembelih kurbannya, baik dia menyembelih dengan dirinya sendiri atau dia mewakilkan atau penggantinya, naibnya disembelih di daerahnya mudhi sendiri atau daerah yang lain, atau di badiah itu apa alas di hutan, maka ajza boleh diperbolehkan. Kemudian wamtana naklulan kacegah apa nakluhu mindah kurban, artinya ya dagingnya kurban an fuqara idzalikal makan dari saking pira-pira fakire manggon-manggon panggonan au fuqara i aqrabi makanin utawa pira-pira fakire luwih cedheke panggonan ilai maring dalikal makan ilam yakun lamun raono
iku bihi tetemune dalikal makan apa fuqaraun pira-pira wong fakir fata'amal mongko angan sapa sira. Jadi tidak boleh memindahkan pembagian daging kurban, dipindahkan dari orang-orang yang fakir di daerah disembelihnya kurban itu. Jadi harus dibagi di situ dulu, baru kalau di situ sudah ada, di tempat penyembelihan kurban itu tidak ada fuqara, diberikan kepada fuqara di luar yang paling dekat, atau semakin jauh menjauh seperti itu. Jadi itu dari beberapa ibarat yang kita baca tadi, ketentuannya adalah kurban online itu adalah diperbolehkan dengan syarat kita harus tahu sifat amanahnya orang atau panitia yang menyediakan jasa penyembelihan kurban dan pendistribusian atau pembagian daging kurban. Terus ketika kita mentransfer uang sejumlah harga kurban itu, maka kita bersama itu dengan membacakan niatnya. Satu. Kemudian yang dimaksud dengan baladil udhiyah, tempat daerah kurban itu bukan baladil mudhi, tapi baladi dzabhil udhiyah. Daerah di mana kurban itu disembelih. Kalau disembelih di daerahnya mudhi berarti ada daerah dzabhil udhiyah di mudhi tadi. Kalau daerah lain berarti ada daerah lain. Kemudian pembagiannya tidak boleh kita membagikan kurban itu kita keluarkan dari daerah penyembelihan itu. Kalau di situ masih ada fakir miskin. Baru kalau di daerah penyembelihan itu sudah ada fakir miskin, di daerah di luarnya paling dekat, terus kemudian yang dekatnya lagi, begitu seterusnya. Jadi kita fokus kepada pertanyaan, bagaimana hukumnya kurban online? Jawabannya adalah boleh, karena tidak ada ketentuan penyembelihan kurban harus disembelih di daerahnya orang yang berkurban. Jadi fi ayyi makanin dhabaha bi nafsihi au naibihi au baladihi au baladin ukhra au badiyatan ajza. Di mana saja boleh disembelih sendiri atau diwakilkan, di daerahnya sendiri atau di daerah yang lain, ajza cukup dan diperbolehkan. Jadi jawabannya adalah boleh kurban lain, dengan catatan harus kita tahu orangnya tadi itu, amanahnya itu tadi, biar kurban kita sempurna, tidak salah sasaran. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'tuka man qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadtu fa'tudu ilayya 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an barakan fi fid dunya wal akhirah. Walafu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.